Silakan duduk. Para pemuji dan penyembah Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di ruangan ini maupun yang sedang beribadah online streaming di rumah masing-masing. Saya percaya kasih Tuhanlah yang mampu menyatukan kita. Sekalipun keadaan sementara ini memisahkan kita, namun kasih Kristus akan menyatukan kita, bahkan membawa kita makin mengalami karya Tuhan yang dahsyat dalam seluruh hidup kita. Mari sama-sama saya ajak saudara membuka di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2 yang menjadi tema Natal tahun 2020 yang kita rayakan tanggal 10 ini. Tidak mengurangi suasana Natal saudara, karena Natal dapat diadakan kapanpun, dan yang penting suasana yang Natal ataupun yang namanya makna Natal dapat kita alami dalam sepanjang hidup kita. Sebelum kita baca, saya mau mengucapkan selamat Natal tahun 2020 kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, yang di ruangan ini, yang di rumah. Selamat Natal dan juga selamat menikmati tahun baru, tahun anugerah yang diberikan Tuhan untuk kita lewati di dalam kemenangan. Amin. Ya. Sabda Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kasih Tuhan, ini satu janji Tuhan yang begitu indah. Jika kita boleh mengalami satu pesan Tuhan, mendengar pesan Tuhan, untuk kita mengalami kebangkitan dan kemudian diutus menjadi terang, maka ini sama ketika pernah dialami pada zaman Nabi Yesaya oleh bangsa Israel ketika Nabi Yesaya bernubuat saudara, untuk kebangkitan Israel, agar Israel bangkit dan menjadi terang. Hari itu saudara, orang-orang Israel mengalami kelesuan, mengalami krisis yang lama saudara setelah nubuatan sang Nabi, yaitu pembuangan ke Babel. Saudara, keadaan dalam kegelisahan, ketakutan, ketidakberdayaan, kelemahan, kemiskinan, dan penuh dengan kekurangan dan penderitaan membawa mereka mengharapkan janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan adalah janji yang ya dan amin, yang pasti digenapi. Ketika Tuhan berfirman bangkit dan jadi terang, maka saudara, bangsa itu pun mengalami. Mereka dipanggil pulang dari pembuangan menuju Yerusalem, kota Sion yang kudus, dan mereka kembali menempati tanah perjanjian itu. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu bukan akhir dari nubuatan Nabi Yesaya ini ternyata. Di masa yang sangat jauh, sang Nabi melalui pengilhaman Roh Kudus melihat janji yang menjadi puncak dari keselamatan manusia. Yaitu apa saudara? Yaitu kelahiran sang Mesias yang kita peringati hari ini. Saudara, ada banyak hal yang terjadi ketika orang-orang di zaman itu menunggu kehadiran Mesias. Terjadi yang namanya penjajahan dari bangsa pindah ke bangsa. Ya, kemudian akhirnya mereka dijajah oleh Roma dan mereka menanti Mesias. Di dalam penantian itu saudara, ada 3 hal yang menurut catatan saya ketika saya merenungkan firman Tuhan yang terjadi. Ada 3 hal ketika mereka mengalami dalam penantian janji Tuhan itu. Yang pertama saudara, orang-orang itu mengalami yang namanya apa yang dia mau atau apa yang kita mau, tetapi Tuhan juga mau. Jadi dalam menanti janji Tuhan atau dalam menunggu penggenapan janji Tuhan, 3 hal yang terjadi dalam diri umat Tuhan. Yang pertama, apa yang kita mau, Tuhan juga mau. Artinya apa yang kita doakan saudara, doa kita dijawab Tuhan. Dan ini satu sukacita terjadi dalam hidup kita, betul? Yang berdoa minta jodoh, berdoa segera menikah, dan akhirnya dapat merealisasikan pernikahan, dapat jodoh di tengah-tengah pandemi. Puji Tuhan, sukacita, betul? Bahkan ada saudara-saudara yang mengalami kesaksian, mendapat bersaksi, bahkan hanya bisa menangis karena apa?
karena saking senang sukacitanya dan hanya bisa berkata Tuhan Yesus baik. Dua kata itu saja, 3 kata, Tuhan Yesus baik. Nah, saudara, itu respon atau hal yang pertama. Yang kedua adalah ketika yang namanya kita mau tetapi Tuhan tidak mau, saudara. Kita mau tapi Tuhan tidak mau. Ya, artinya apa? Waktu kita sudah merasa melakukan firman Tuhan, kita sudah berhidup baik, hidup menjadi saksi Tuhan, hidup menjadi terang, sudah berdoa, tetapi saudara, Tuhan izinkan sesuatu yang berbeda. Kehendak Tuhan lain dengan harapan kita. Saudara, sudah berdoa, saudara baik, sudah sungguh-sungguh bekerja, tapi ngalami PHK. Sudah bekerja sungguh-sungguh, buka usaha sungguh-sungguh, tapi toko tetap sepi. Sudah melayani Tuhan, tapi malah dapat hujatan, makian, dan lain sebagainya. Saudara, kita mau, tetapi Tuhan terkadang mau, tidak mau. Artinya apa? Kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita. Dan seringkali di titik ini kita mengalami yang namanya kekecewaan, saudara. Ketika kita kecewa, artinya adalah kita menghadapi masalah, adanya kesenjangan antara harapan dan realita atau kenyataan. Ada kesenjangan, jadi harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Doa-doa kita, kerinduan-kerinduan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Hari-hari ini banyak terjadi, saudara. Dan banyak orang responnya mengeluh, kecewa, dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang mengucap syukur. Tapi saya mau bagikan yang ketiga dulu, saudara. Respon orang atau yang dialami orang adalah ketika Tuhan itu saudara mau, tetapi kita yang tidak mau. Tuhan mau, tetapi kita yang tidak mau. Nah, ini yang terjadi saudara seringkali dalam peristiwa yang terjadi di hari-hari ini. Tuhan mau krisis ini terjadi, ya kan? Tuhan kehendaki. Tetapi banyak orang ingin krisis ini, saudara, tidak ingin mengalami krisis ini. Tapi Tuhan ingin merencanakan yang baik. Tuhan ingin kita makin taat sama Tuhan. Tuhan ingin kita makin yang namanya mendekat sama Tuhan. Natalan enggak boleh di gereja, ya kan? Streaming di rumah, Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah, halo. Saudara di rumah, tetapi tidak bisa dipisahkan dengan kita yang ada di sini. Karena kita satu di dalam kasih Tuhan. Kita satu di dalam hadirat Tuhan. Ini membuktikan justru Tuhan yang berdaulat atas segalanya, termasuk krisis. Amin, saudara. Amin. Amin. Krisis tidak akan bisa melumpuhkan anak-anak Tuhan yang mengerti rencana Tuhan, yang mengerti kuasa Tuhan dan Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Saudara, ketika Tuhan mau tetapi anak-anaknya tidak mau, maka ini mendukakan hati Tuhan. Mari kita lihat contoh cerita Natal, saudara. Cerita Natal Maria, saudara. Ibu Maria bertunangan dengan Bapak Yusuf, saudara. Dan kemudian malaikat Gabriel datang, saudara. Kita bisa lihat di dalam Lukas, saudara. Di pasal yang pertama, ya, mulai dari ayat yang ke-26, saudara. Satu pemberitaan firman Tuhan lewat malaikat Gabriel. Saya bacakan dari ayat 29. Dari Maria terkejut ketika mendengar salam malaikat. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saya stop di sini, saudara. Hari itu Maria juga mengalami kegelisahan, saudara. Dia juga menunggu janji penggenapan dari Tuhan, kedatangan Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, dari penderitaan. Maria terkejut dan dia dibangunkan dari rasa takutnya, dikuatkan oleh malaikat Tuhan, saudara. Dan saudara, Maria akhirnya saudara mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, itu satu berita yang baik apa berita yang buruk, saudara? Berita baik apa berita buruk? Saya percaya yang di ruangan ini maupun di rumah akan berkata berita baik, Pak. Saya pun berkata berita baik. Tetapi bagi orang pada waktu itu, bagi orang secara jasmani, saudara, ini bukan berita baik.
Ini berita yang kurang baik. Kenapa, saudara? Karena ketika malaikat berkata, saudara, engkau akan mengandung dan melahirkan juru selamat. Saudara, Maria hari itu statusnya adalah seorang wanita yang bertunangan dengan Yusuf. Belum menikah, saudara. Bertunangan itu artinya harus menunggu 1, 2, atau sekian tahun yang sudah disepakati, biasanya setahun. Dan kemudian akan terjadi pernikahan, baru sah. Tetapi saat itu Maria masih bertunangan dan dia akan mengandung. Yang terjadi ya saudara, orang yang bertunangan khususnya wanita itu akan menunggu dengan kesetiaan. Menunggu, menanti pernikahan itu dengan kekudusan hidup. Hidupnya tidak ternoda dan hidupnya baik-baik saja. Dan tiba-tiba sebelum menikah dia harus hamil. Itu aib saudara, itu noda, itu berita bagi masyarakat. Waktu itu, saudara, itu bukan berita yang baik secara daging atau jasmania. Tetapi berita itu adalah berita sorga yang menyatakan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga hari itu, saudara, yang namanya, saudara, noda atau aib yang dipandang memalukan oleh masyarakat ditabrak Maria. Karena apa, saudara? Karena dia tahu bagaimana merespon bahwa ketika Tuhan mau, saya harus mau. Bukan Tuhan mau, saya tidak mau. Saudara, yang sulit adalah ketika kita di pojok, mengambil keputusan di waktu yang sulit, mengasihi di waktu yang sulit, mengampuni di waktu yang sulit, menerima keadaan yang serba sulit. Dan kemudian kita harus ambil keputusan, itu yang sulit. Tetapi mari belajar seperti Maria. Ketika engkau mau Tuhan, aku juga mau melakukannya. Amin saudara. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita lihat saudara dari Yesaya ini. Yang pertama saudara, bagaimana kita bisa mengalami saudara yang namanya kasih Natal ini dan kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, saya juga mau. Tuhan mau dulu, bukan saya dulu saudara. Dimulai dari Tuhan, dimulai dari firman, dimulai dari kasih Tuhan. Saya mau. Yang pertama dari ayat ini saudara, di Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah saudara, mari kita bangkit. Kata bangkit ya artinya saudara saya dapati saudara dari kata kom, bacanya kum saudara. Ayat ini berarti bangkit atau berdiri atau bertahan saudara. Dalam keadaan sulit, mungkin orang sedang mengalami stagnasi atau kemunduran, bertahan di keadaan yang sulit. Atau kata ini juga berarti mengambil keputusan untuk taat kepada kehendak Tuhan. Jadi dalam ayat ini kata bangkit itu adalah satu keputusan untuk kita mau berada di jalur kehendak Tuhan, untuk taat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jadi sebuah keadaan yang sebenarnya Tuhan ingin kita kembali ke panggilan kita, kembali kepada firman-Nya. Kata bangkit selalu merujuk ke sana di dalam firman Tuhan. Karena apa artinya sebuah kebangkitan, sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan jika bukan firman dan roh Tuhan yang mendorongnya. Kalau firman dan roh Tuhan, itulah kebangkitan yang sesungguhnya kita mengalami terang dari kasih Tuhan. Saudara, artinya tadi kan keputusan untuk taat kepada kehendak Tuhan dan bersiap mengalami dari keadaan kematian menuju kehidupan. Keterpurukan mengalami pemulihan dari Tuhan. Kemunduran, kegagalan, stagnasi mengalami kemajuan dan keberhasilan. Bangkit juga berarti mengalami campur tangan Tuhan dari sesuatu hal kepada hal menurut rencana dan pandangan Tuhan. Saudara, Maria segera bangkit merespon dengan taat. Kita lihat respon Maria. Kata Maria kepada Kata Maria kepada ayat 34 saudara. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dari Lukas 1 ya, kembali ke Lukas 1 saudara. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah
tidak ada yang mustahil. Sama-sama saya katakan, sama dengan saya ayat yang ke-37, 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang di rumah sama-sama katakan dengan saya 37, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini menarik, saudara. Kata Maria responnya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Saudara, Maria mau bangkit. Saudara, dia mau bergerak di dalam rencana Tuhan. Sekalipun ada aib, ada noda, ada rasa malu, mungkin dikucilkan, mungkin bisa dirajam, mungkin dia akan mengalami martir kematian. Tapi dia merespon, saya mau, sebab di dalam rencanamu ada sukacita, damai sejahtera dan kemenangan. Saudara, Maria mau merespon. Yusuf yang awalnya hampir tidak mau, saudara, akhirnya pun mau bangkit merespon firman Tuhan. Awalnya dia mau menceraikan Maria dengan diam-diam, saudara, tetapi niatnya, saudara, dia gagalkan karena dia bertemu Tuhan lewat mimpi. Dan malaikat Tuhan berkata, jangan takut mengambil dia istrimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yusuf pun mengalami hal yang tidak mudah. Bayangkan saudara, kalau zaman sekarang, Yusuf ini punya saudara, punya adik, punya kakak, apalagi punya tante, saudara. Ya, waktu rapat besar, kamu mau menikah dengan dia, Maria, dia kan hamil duluan. Apa kata dunia, ya kan? Kita tidak mengadakan pernikahan yang demikian. Tantangan pasti terjadi dalam pribadi Yusuf, sehingga dia hampir saja memutuskan untuk meninggalkan yang namanya kehendak Tuhan, menjauh dari kehendak Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu menolong dan memampukan anak-anaknya. Ketika kita tidak mampu, ketika kita juga bingung, Tuhan akan memampukan saudara dan saya mengambil keputusan dengan benar. Yusuf akhirnya mengambil Maria dan nama mereka tercatat dengan indah sebagai saksi dalam Alkitab. Gembala-gembala pun juga sama, saudara. Gembala-gembala yang sederhana, saudara. Mereka menggambarkan atau mengilustrasikan orang-orang yang sederhana yang menerima berita kelahiran Tuhan. Saudara. Gembala-gembala juga mengalami krisis, saudara. Menunggu Mesias datang, janji Tuhan digenapi. Dan malaikat datang kepada gembala-gembala tersebut, saudara. Sehingga harapan para gembala bangkit. Saudara, gembala bergegas ya dengan sukacita, dengan roh yang menyala-nyala, tadi pagi disampaikan, saudara. Dengan roh yang mereka segera menuju Bethlehem, saudara. Menuju di tempat bayi itu berada. Nah, saudara, ketika mereka sampai di tempat di mana bayi itu dibaringkan, seharusnya bisa saja mereka menjadi kecewa. Memang gembala sederhana, tapi katanya Mesias itu kan raja orang Yahudi. Tapi kenapa dia kok ada di dalam palungan? Dia ada di atas palungan, dia ada di sekitar peternakan kambing domba. Lahir di tempat yang seperti ini. Tapi ini sudah lihat respon mereka. Mereka tidak kecewa, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak marah, mereka kemudian tidak meninggalkan bayi itu. Mereka justru menyerahkan hatinya, menyembah Tuhan Sang Juru Selamat. Karena apa, saudara? Karena mereka percaya, saya menangkap satu hal ini. Karena gembala-gembala itu ketika menatap bayi di atas palungan yang begitu sederhana, mereka melihat bayi ini kelak akan menjadi gembala agung yang menggembalakan seluruh umat yang hidup di dalam kebenaran. Bayi ini kelak akan jadi gembala agung yang memelihara dan memberi makan domba-domba, yaitu kita semua. Bayi ini kelak yang akan memproteksi, yang melindungi umatnya dengan kuasanya yang ajaib. Sehingga mereka percaya dan penuh dengan sukacita. Orang Majus pun sama, saudara. Ketika mereka bergerak dari jauh ribuan mil menempuh jalan yang begitu berliku di padang pasir, mereka bawa hati mereka bawa persembahan mereka kepada Tuhan. Ketika sampai perjalanan, karena begitu lama, Tuhan Yesus sudah menjadi balita, saudara, dan tidak lagi di kandang tapi sudah pindah di sebuah rumah. Mereka bertanya kepada Herodes, sempat mengalami beberapa hal, tetapi akhirnya ketemu dengan sang bayi Kristus yang sudah jadi balita. Dan kemudian ketika melihat rumah yang sederhana, ya, orang tua yang bukan raja, anak yang dengan pakaian biasa,
tetapi mereka tersungkur dan menyembah. Apa yang membuat orang Majus melakukan ini semua? Saya sempat berpikir, tetapi saudara perhatikan, orang-orang Majus yang mewakili para raja, orang-orang Majus yang mewakili orang-orang kaya, orang Majus yang mewakili orang-orang pandai yang penuh hikmat di daerah timur, mereka percaya bahwa anak ini kelak akan menjadi orang yang begitu berhikmat dan berhikmat seperti Allah, karena dia Allah sendiri. Anak ini kelak akan menjadi raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan yang memerintah seluruh dunia. Kekasih Tuhan, mari kita lihat iman kedua dari beberapa kelompok orang ini, saudara, yang begitu nyata, yang begitu sungguh-sungguh, karena mereka melihat ada masa depan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berbeda dengan Herodes, saudara. Ketika apa yang dia mau tidak dimau Tuhan, dia kecewa, dia iri, dia singkirkan bayi. Terjadi korban pembantaian di Bethlehem, bayi-bayi meninggal usia 2 tahun ke bawah. Saudara, ketika orang hidupnya di dalam kegelapan, maka yang terjadi adalah hal-hal yang tidak baik. Tidak menjadi berkat di masyarakat, ya, tidak menjadi berkat bagi bangsa dan negara, tidak menjadi berkat di dalam gereja, tidak menjadi berkat di dalam keluarga. Tetapi orang-orang yang mau mengikuti apa yang Tuhan mau akan tercatat menjadi saksi, menjadi pelaku firman yang hidup makin menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saudara, keluarga kami mengalami kegalauan, saudara. Karena apa? Kakak nomor 2 kami, ya saudara, itu sakit dan dia kritis, harus masuk rumah sakit. Kira-kira 2 minggu yang lalu. Dan karena semua harus melalui sistem swab, saudara, bahkan 2 kali swab, akhirnya itu menambah ketakutan, saudara, beberapa keluarga. Saya juga worry, cemas, karena apa? Kakak saya ini tidak berani untuk apa namanya, dia tidur sendirian, tinggal sendirian, ya, beberapa jam aja udah lihat sepi, rusek-rusek langsung lari, saudara, ya, nggak tahan, nggak betah. Dan kami berpikir, wah ini akan sampai 5-7 hari, karena hari itu di salah satu rumah sakit di Solo, hari Sabtu tidak menerima administrasi untuk swab dan harus swab hari Senin. Dan Senin mulai swab, jadi 7 hari, saudara. 3 hari bertahan, akhirnya 4 hari, saudara, pingsan, tidak sadar dan harus dimasuki ventilator, alat pernafasan ke paru-parunya, saudara. Karena dia sudah tidak sadar, sudah kritis. Dan di sini kecemasan terjadi. Dalam hati saya cemas. Bukan karena akan kehilangan beliau, tapi saya cemas karena beliau orang yang percaya. Saya rindu bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus selesaikan panggilannya. Karena sudah ada tempat yang terbaik dan upah yang terbaik yang disediakan Tuhan. Itu yang saya doakan. Tuhan berikan mujizat-Mu, kasihkan kesempatan. Saya tuh deg-degan, saudara. Karena apa? Nunggu kabar, meninggal, selesai, saudara. Nah, sudah kritis, tidak bisa apa-apa, saudara. Dipasangi ventilator, masuk ke paru-paru. Semua cemas, saya teleponi, sudah, ayo berdoa. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Tuhan Yesus yang sanggup beri mujizat. Saudara, berdoa menunggu cemas. Kira-kira dia pingsan kira-kira sehari semalam. Jadi besoknya karena istri saya juga bekerja di rumah sakit itu, akhirnya saya ke sana antar istri dengan rasa cemas, saudara. Karena apa, saudara? Hati itu kelihatan tidak ada damai sejahtera. Sudah berdoa, saudara. Saya akhirnya berserah, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Tetapi kami percaya ada mujizat. Nah, benar, saudara. Di atas rumah sakit saya melihat satu tanda, saudara. Percaya begitu terang, saudara. Dan itu membuat hati saya tenang, saudara. Percaya, aku akan sembuhkan dia dan bawa dia pulang. Dan akan bawa dia dalam perjalanan spiritual, rohani, saudara. Dan benar, saudara, dalam 4 hari dia pingsan, 3 hari itu dia bermimpi, saudara. Bahwa banyak hal, saudara, yang Tuhan tunjukkan dalam hidupnya. Saudara, akhirnya setelah 7 hari swabnya dinyatakan negatif, swab kedua juga negatif, dan dia sebelum swab kedua dinyatakan negatif, dia sudah sadar, dia cepat sembuh dan alami pemulihan, dan hari ini sudah ada di rumah. Tuhan Yesus baik, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia begitu ajaib. Ketika kami cemas dan ketakutan, Dia yang menguatkan. Dan bahkan lebih dari itu, Dia menyatakan kuasa
dan mujizatnya. Haleluya, hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita bangkit saudara. Bangkit dari keadaan apapun dalam. Yang di rumah saudara, bangkit. Mungkin usaha saudara lesu, pekerjaan saudara mungkin lesu. Mungkin ada yang mengalami PHK, nunggu janji Tuhan belum dinyatakan dalam hidup kita, keadaan justru makin sulit saudara. Mari bangkit, maju bersama Tuhan. Hari ini saudara kita nggak bisa banyak kemana-mana, banyak di rumah. Tapi mari kita banyak berdoa, banyak cari Tuhan, banyak mengharapkan dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Karena ini saat pemulihan saudara. Pemulihan apa? Pemulihan pribadi antara kita dengan Tuhan. Saat ini juga saat apa? Pemulihan keluarga, karena kita sering di rumah saudara. Pemulihan apa? Pemulihan komunitas dikuatkan, komunikasi dikuatkan, pelayanan jarang bersama-sama saudara kan, dilarang saudara, dibatasi maaf. Tetapi mari kita saling berkomunikasi agar kesatuan apapun yang dipercayakan dalam hidup kita terjalin dengan kuat, indah oleh anugerah Tuhan. Yang kedua, mari kita bergerak di ayat ke-1 dari Yesaya 60 saudara. Yang kedua, menjadi teranglah sebab terangmu datang. Saudara, kata terang di sini saudara mengindikasikan satu arti bahwa hidup kita harus menjadi realita atau kenyataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terang harus dimulai dari apa saudara? Dari terang Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat saudara, di dalam Yohanes pasal yang pertama, di ayat yang pertama, saudara akan melihat bagaimana terang itu yang sudah turun ke dunia, yaitu Kristus Sang Bayi Natal turun ke dunia untuk menjadi terang. Saya bacakan saudara, Yohanes 1 ayat 1, Bapak Ibu saya harap bawa Alkitab, kita buka sama-sama, kita baca dan perhatikan saudara. Saudara baca di dalam terjemahan baru, saya akan bacakan saudara di dalam terjemahan sederhana Indonesia dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Dulu sekali sebelum dunia ini diciptakan, Dia yang disebut Firman sudah bersama dengan Allah. Dan Firman itu juga adalah Allah. Dari permulaan Dia sudah hidup bersama dengan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu melalui Dia, dan tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah tanpa Dia yang bernama Firman. Di dalam diri Firman itu ada kuasa yang memberi kehidupan kepada semua makhluk, dan kuasa kehidupan itu adalah seperti terang, atau dikatakan terang itu sendiri yang bisa menerangi hati manusia. Jadi Firman itu juga disebut terang dunia. Firman itu disebut terang dunia. Dia bersinar di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menutupi cahayanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, awalnya adalah Sang Firman. Firman Allah adalah juga disebut sebagai terang, kebenaran atau terang yang menerangi dunia. Yesus Kristus, Hologos, adalah terang dunia. Anak Allah, Firman Allah yang hidup. Karena Dialah Firman, tapi Dia juga pelaku Firman. Jadi Dia yang memberi Firman karena Dia Allah yang menciptakan, tapi Dia juga pelaku Firman karena Dia jadi manusia dan menjadi teladan hidup kita. Ajaib saudara, ini sempurna saudara kalau saudara renungkan dengan sangat hati-hati dan cermat. Nah, Dia Tuhan, tapi Dia juga mau taat untuk melakukan apa yang difirmankannya sendiri. Dan apalagi kita saudara, umatnya, mari terlebih makin hari kita belajar menjadi terang, menggali terang firman Tuhan, dan menghidupi firman sumber kehidupan. Dan di dalam terang Tuhan kami melihat terang. Perhatikan kata melihat saudara. Kata melihat ditulis dari kata ra'ah, artinya melihat, memperhatikan, memandang, mencermati dari sebuah realita yang langsung deng gitu kan, kita lihat
tapi juga pelan-pelan mencerna. Tetapi kata ini juga berarti yang namanya menikmati atau merasakan. Hari-hari ini orang sulit menikmati kehidupan. Orang sulit menikmati keadaan karena yang di luar yang terjadi banyak orang yang sakit terpapar. Yang di luar keadaan ada banyak PHK, ada banyak kekurangan, ada banyak hal-hal yang merugikan kehidupan manusia. Dan bahkan orang pun mau divaksin takut, saudara. Cemas, karena apa? Karena sudah ada berita-berita yang mencemaskan dirinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, situasi hari ini saudara akan menggiring kita saudara untuk ke keadaan yang tidak baik. Tetapi ketika kita melihat terang Tuhan, artinya apa? Menikmati, merasakan terang Tuhan, menikmati saudara. Kalau Tuhan izinkan hari ini melewati lembah kelam, puji Tuhan, bersyukur. Tuhan baik sebab lembah kelam di dalam Tuhan tidak dirancangkan untuk membinasakan kita. Lembah kelam bagi Tuhan untuk kita dirancang untuk membentuk kita menjadi pribadi yang seperti Kristus. Tangguh, mampu melewati salib, mampu memikul salib, mampu memikul beban sekalipun beban itu adalah beban orang lain. Karena kita akan menjadi terang, kita akan terus menjadi terang dan terus dipakai Tuhan bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, di tengah-tengah keadaan sulit dan situasi yang penuh dengan tantangan dan orang hari-hari ini lesu dan bawaannya pingin marah saudara, banyaknya pingin menyalahkan keadaan, berita-berita bertambah. Tetapi mari kita saudara percaya di tahun 2021 terang Tuhan akan makin bercahaya dalam hidup kita, pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Tetapi mari kita belajar untuk hidup di dalam terang. Artinya apa? Menggali kebenaran tadi firman Tuhan. Nah, saya contohkan sedikit saudara. Dulu kami pernah yang namanya menggali sumur, saudara, sumur bor. Saya dengan kakak saya, jadi menggali sumur untuk minum sehari-hari, ya sumber kehidupan kami. Kami cari titik saudara di sana, ternyata salah, pindah salah, sampai 5 atau 7 kali, saya udah agak lupa. Dan kemudian kami menemukan sumber yang tepat dan mulai digali dengan alat yang dibuat kakak saya, karena dia bisa teknik saudara. Digali beberapa meter ke bawah saudara, tanah biasa saudara, cepat serut gitu, cepet. Tapi kemudian sampai di padas, tanah padas, agak sulit, tetapi tetap bisa ditembus ya dengan bernyanyi-nyanyi. Tapi sampai akhirnya sekitar ya cukup dalam saudara, itu sampai di tanah yang warnanya hitam, ulet dan liat. Kedalamannya enggak begitu dalam saudara, mungkin kurang dari 1 meter. Tetapi itu sulit ditembus, begitu kami harus ganti mata bor beberapa kali. Ketika ditancap saudara, itu kayaknya empuk tanahnya, begitu diangkat saudara, itu lengket. Ditancapkan lagi tanahnya yang tadi sebagian udah kembali, kayaknya kita nggak bergerak kemana-mana. Dan untuk menggali yang tanah itu kita butuh beberapa hari istirahat, coba lagi, dan akhirnya kita mampu melewati tanah itu, lapisan tanah itu, kemudian sampai di tanah berpasir, dan akhirnya dapat mata air yang sampai dengan hari ini dipakai oleh keluarga kami yang di rumah ibu saya. Saudara, ketika sampai di tanah liat yang hitam itu saudara, perhatikan saudara, kami sempat frustasi, sempat istirahat, sempat mau menyerah, sempat tidak mau melanjutkan untuk mencari sumber. Dalam kehidupan ini kita tidak bisa memilih firman. Firman Tuhan yang datang dalam hidup kita itu adalah jawaban permasalahan atas hidup kita. Tuhan tahu saudara, kalau kekurangan saya dalam hal mengampuni, Tuhan akan kirim orang-orang yang penuh dengan rasa saya terima dengan rasa sakit hati, sehingga sampai saya bisa dengan tulus mengampuni. Kalau ego saya adalah kesombongan, maka Tuhan akan kirim prestasi-prestasi agar saya makin bangga dan ego makin besar, atau menundukkan di bawah anugerah Tuhan. Kerendahan hati, sama tantangan dalam kehidupan ini, termasuk istri, suami kita, Tuhan kirim untuk memurnikan dan membuat kita makin dewasa seperti Kristus. Mari kita belajar untuk menggali firman, sang sumber kebenaran yang akan menerangi kehidupan kita. Jangan pilih-pilih firman. Pilih firman diberkati, amin, yes, mujizat. Saya mau saudara. Tapi masuk salib, pikul salib, mari kita juga berkata, saya siap Tuhan, karena saya percaya di balik salib
ada mahkota. Di balik salib penderitaan ada kemuliaan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, saudara. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami kesengsaraan yang berlanjut. Janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti tolong saudara. Mari kita bangkit dan menjadi terang. Sebab terang Tuhan sudah terbit dan terus bersinar atas hidup kita. Natal, saudara. Mari kita belajar kembali, saya ingatkan dari awal, seperti gembala yang bangkit, artinya taat. Apapun yang Tuhan mau, mari kita belajar untuk taat. Karena kita melihat di situ ada penyediaan Tuhan, di situ ada berkat Tuhan, di situ ada kehadiran Tuhan sendiri yang akan membawa hidup kita mengalami level yang baru, kemajuan yang baru, hal-hal yang baru, dan hidup kita akan makin meningkat dibawa ke dalam perkara-perkara yang lebih baik dan lebih besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, ayat kembali ke Yesaya, saya tutup ini. Yesaya 60 ini, saudara, inti dari pemberitaannya adalah kembalinya orang-orang sehingga akan memenuhi bait Allah. Saya berdoa dan mari kita berdoa agar di tengah-tengah krisis ini, kesulitan ini, ada banyak orang kembali dan datang yang belum mengenal Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, kembali suatu hari akan memenuhi gerejanya dan bertumbuh bersama-sama kita umatnya. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan melalui kita, salah satunya yang akan dipakai menjadi terang saksi Tuhan yang menyinari kegelapan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.